Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya membangun bisnis online dengan sistem distribusi melalui reseller, itu tingkat keberhasilan penjualannya bisa berkali-kali lipat. Nah, penasaran gimana cara membangunnya? Ini dia strateginya. Salah satu pondasi membangun bisnis daster, bisnis fashion, atau apapun bisnisnya yang basicnya adalah online, itu tidak akan pernah lepas dari sistem distribusi. Apa sih mas sistem distribusi itu? Mudahnya begini teman-teman, sistem distribusi itu cara terjualnya produk itu lewat apa, dengan cara apa gitu loh. Kalau misalkan bisnismu itu offline, berarti caranya penjualan itu misalkan buka toko di pasar, kios di pinggir jalan, buka stand di pasar, atau sales keliling gitu ke kampung-kampung, atau bisa juga nitip barang di toko-toko sepanjang jalan di daerah-daerah gitu, termasuk di kampung-kampung dan lain sebagainya. Nah kalau bisnis online berarti sistem distribusinya itu lewat marketplace, misalkan lewat Shopee, lewat Lazada, lewat Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Atau bisa juga lewat media sosial, ada misalkan Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Atau bisa juga lewat jaringan reseller online. Nah, sekarang saya akan ulas sistem distribusi yang terakhir saya sebutkan tadi, yaitu membangun jaringan reseller online untuk bisnis online. Strategi yang pertama, jual produk berkualitas sesuai segmen pasarnya. Kalau kita pengen punya reseller itu bertumbuh semakin banyak, hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah memastikan produk yang akan kita jual itu berkualitas sesuai segmen pasar yang kalian miliki atau yang ingin kalian bangun. Contoh mudahnya begini teman-teman. Dulu pabrikdaster.com itu jualannya hanya fokus daster yang kualitasnya benar-benar kualitas pasaran gitu loh. Saya masih ingat awal-awal waktu jualan itu dapat bahan yang tipis, jahitannya nggak kuat, ada yang sobek sana sini. Aduh, masya Allah itu bikin kita sebagai penjual itu benar-benar nggak nyaman gitu loh, nggak pede jualannya. Nah, berangkat dari kendala yang dialami tadi, pabrik daster akhirnya berfokus kepada perbaikan produk. Meski hanya daster ya, pada akhirnya kita tetap fokus memberikan bahan daster yang lebih tebal, kemudian motifnya juga kita pilih yang cantik-cantik, kemudian jahitannya itu juga kita kuatin, modelnya kita senantiasa update. Nah, dengan melakukan perubahan seperti itu, perbaikan kualitas, alhamdulillah kita malah dapat pasar atau segmen pasar yang sesuai. Ini namanya produk berkualitas sesuai pangsa pasar yang dimiliki. Lanjut strategi yang kedua, yaitu stok produknya harus aman. Tidak masalah barangnya itu punya kalian sendiri atau posisi kalian sebagai supplier atau bahkan dropshipper sekalipun yang tidak nyetok barang tapi bisa jualan. Nah, yang penting kalian itu harus bisa memastikan stok barangnya itu ada. Kenapa sih mas harus seperti itu? Ya karena kalau kalian membangun reseller, apalagi sudah punya reseller ya, dan mereka sudah menaruh kepercayaan kepada toko online kalian, tapi ternyata ketika reseller itu order barangnya habis atau memang jumlah stoknya terbatas, aduh, itu bikin reseller itu bisa kena semprot ke pelanggannya ya, dari pelanggannya itu gara-gara masalah ini, dan imbasnya nanti reseller yang sudah gabung dengan toko online kalian tuh udah nggak percaya lagi dengan kalian gitu. Lanjut strategi yang nomor 3. Pelayanan CS yang baik, ramah, dan sopan. Jika ingin reseller itu percaya dan solid dengan toko online yang kita miliki, bangun pelayanan yang baik kepada mereka. Kalau misalkan kita punya admin CS ya, maka ajarkan kontrol tim CS itu supaya dalam melayani reseller itu bisa tetap dengan kondisi yang ramah dan baik, sopan gitu loh. Nah kalau CS-nya masih saya sendiri gimana mas? Masih kita sendiri gitu loh. Ya apalagi kalian harus bisa membiasakan diri menjadi CS yang baik. Misalkan ya, contohnya kita mampunya itu melayani pelanggan itu dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu misalkan.
Lebih baik cantumkan jam pelayanan di profil WA jualan kita ya, jangan sampai kebalikannya, info layanan nggak dicantumin, katalog nggak dicantumin, jadi malam-malam misalkan ada yang customer telepon atau WA pas kalian ada waktu buat acara keluarga misalkan, itu akhirnya kan balasnya itu bisa asal gitu, maaf hari ini tutup besok aja, nah, gitu kan, itu bikin reseller itu jadi sedih meratapi nasibnya gitu loh. Hasilnya nanti yang berat itu dia bakal kalau sudah patah hati, nah repotnya dia bakal pindah ke lain hati gitu. Lanjut strategi yang keempat. Nah, kemudahan transaksi. Teman-teman, agar proses jualan kalian itu bisa lancar, jangan lupa untuk menyediakan kebutuhan transaksi pembayaran bagi para reseller. Menurut saya ya, itu satu rekening aja udah cukup, karena sekarang sudah banyak aplikasi pembayaran antar bank yang tidak ada biaya adminnya, atau kalaupun ada biaya admin itu sangat sedikit ya. Misalkan kayak Flip, ada OVO, ada Dana, ada GoPay, Genius dan lain-lain ya sudah terverifikasi sama OJK ya. Nah, ini sangat membantu bagi para reseller yang sering melakukan transaksi tapi beda bank. Oh ya, buat kalian sebaiknya ketika punya rekening itu sekalian aktifkan mobile banking ya, mobile banking untuk rekening kalian itu. Agar apa? Supaya setiap saat itu kita bisa mengecek status transfer dari para reseller. Kalau kalian bisa dengan cepat mengecek transferan mereka, maka kalian akan cepat memproses pesanan mereka, sehingga pelayanan kalian jadi lebih cepat. Nah, catat ini ya, pastikan setiap transferan dari pelanggan itu kamu cek dulu, entah banyak atau sedikit, pokoknya dicek dulu, supaya apa? Terhindar dari penipuan. Strategi yang kelima, garansi layanan dan produk. Jika kalian memang komitmen membangun bisnis, tentu kalian menyiapkan semuanya sebaik mungkin, mulai dari kualitas produk tadi ya, nomor 1, nomor 2 stoknya, pelayanan ramah, transaksinya mudah. Kalau sudah seperti itu, mestinya reseller itu akan merasa pede gitu loh saat menawarkan produk-produk dari kalian, sama pedenya dengan kalian karena kalian memang benar-benar komitmen memberikan yang terbaik gitu. Nah, komitmen yang terbaik yang kalian berikan tadi itu akan terasa lebih mantap, lebih sempurna kalau kalian berani memberikan garansi baik layanan maupun produknya itu sendiri. Misalkan ya, kalau ada daster yang cacat, misalkan di pabrik daster ada daster yang cacat yang lolos terkirim sampai ke pelanggannya teman-teman reseller misalkan. Ya sebagai komitmen kita berani memberikan garansi gitu loh. Sehingga teman-teman reseller yang bergabung dengan pabrik daster itu merasa nyaman gitu loh, aman kalau misalkan ada apa-apa pun masih bisa dikomunikasikan gitu kan. Jadi jangan dibayangkan kalau kita berani memberikan garansi itu nanti semua bakal minta digaransi, banyak komplain dan macam-macam. Prakteknya nggak demikian ya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau kalian tuh berani memberikan garansi, mestinya itu kalian juga tidak asal membuat produk atau menjual produk gitu kan. Mestinya kan kalau misalkan produksi sendiri berarti produksinya nggak mungkin asal, harus dicek, ada quality control gitu kan. Kalau produknya kalian sebagai supplier atau sebagai dropshipper lagi, itu mestinya kan sebelum memulai itu biasanya lebih baik beli sampel dulu, dicek dulu kualitasnya bagaimana. Kalau sudah baik dan merasa cocok baru kalian jual. Sehingga memberikan garansi ini sebenarnya justru menjadi strategi bagus untuk membangun reputasi toko online kalian. Lanjut strategi yang nomor 6. Itu dukung reseller dengan marketing kit. Apa sih mas marketing kit itu? Marketing kit itu semua perlengkapan alias alat perangnya reseller dalam mempromosikan jualannya. Nah, semakin lengkap alat perangnya, itu semakin pede, semakin semangat para reseller dalam melakukan serangan promosi. Nah, apa saja sih mas marketing kit alias alat perangnya reseller itu? Kalau setidaknya ada 4 hal utama ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu biasanya foto produk, karena ini basicnya kan bisnis online. Foto produk, kemudian yang kedua video produknya itu buat sebagus mungkin, sejelas mungkin. Ya, bagaimana supaya foto dan video itu bisa digunakan oleh reseller, share ke tempat jualan mereka, baik di marketplace atau di media sosial atau di website dan lain sebagainya.
sehingga memudahkan para pelanggan itu memahami penawaran dari foto dan video produk yang di-share oleh para reseller kalian. Kemudian ada juga yang ketiga itu testimoni pelanggan ya. Jangan lupa kalau misalkan punya teman-teman reseller yang baru bergabung, yang dia sedang membangun reputasi, itu kasih testimoni ya dari kalian gitu loh. Jadi mereka juga bisa punya kesempatan membangun reputasi bahwa mereka itu benar-benar jualan produknya itu benar-benar bagus, benar-benar pelanggannya banyak yang suka kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah konten produk. Konten produk itu misalkan kayak daster itu keterangannya dibuat desain yang bagus, kemudian keterangan ukuran, size, apalagi ya ukuran, pokoknya yang kaitannya dengan keterangan produk itu buat desain sebagus mungkin, sebaik mungkin, sehingga layak untuk di-share gitu. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Saya doakan reseller kalian makin tambah banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.